Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita dengarkan bersama sebuah video dari channel Al-Muallim ya, silakan. Pemimpin Indonesia pengecut dihina oleh oknum-oknum habaib alwi tetapi diam saja. Ini seolah-olah menggambarkan bahwa pemimpin-pemimpin Indonesia pengecut tidak berani bertindak tegas terhadap oknum-oknum habaib alwi yang telah jelas-jelas menghina dan melecehkan bangsa Indonesia. Jika para pemimpin Indonesia ini pengecut, maka taruhannya adalah harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia. Seluruh bangsa Indonesia akan dihina dan dilecehkan, tidak punya harga diri. Jika oknum-oknum para habaib alwi ini menghina dan melecehkan di negara-negara lain selain Indonesia, maka sudah dipastikan mereka akan ditangkap, mereka akan dideportasi, bahkan mereka akan dihukum seberat-beratnya. Tetapi aneh, di Indonesia ini para pemimpin-pemimpinnya diam saja, seolah-olah pengecut tidak berani untuk menunjukkan ketegasan kewibawaan. Indonesia ini adalah bangsa yang unggul, tidak boleh dihina dan dilecehkan oleh siapapun. Apalagi orang-orang Yaman yang datang ke Indonesia ini kan minta perlindungan. Mereka mencari kehidupan, mencari harta benda di Indonesia, tetapi mereka arogansi, seenaknya menghina dan melecehkan bangsa Indonesia. Oleh sebab itulah, wahai seluruh pemimpin Indonesia, mari bangkit, angkat harkat dan martabat seluruh rakyat Indonesia. Pemimpin Indonesia bukan hanya presiden, bukan hanya wakil presiden, bukan hanya gubernur, bukan hanya bupati wali kota, bukan hanya camat, lurah, kepala desa, tetapi juga pemimpin-pemimpin spiritualitas, pemimpin-pemimpin agama, tokoh-tokoh bangsa. Ini semuanya harus bertindak dengan tegas. Seluruh pemimpin-pemimpin tertinggi di organisasi manapun di Indonesia harus bersatu bertindak tegas untuk menindak tegas para oknum-oknum habaib alwi. Mengapa? Karena arogansi oknum habaib alwi telah menghina dan melecehkan bangsa Indonesia. Buktinya apa? Buktinya dalam video yang cukup singkat dan pendek ini kami hanya akan menyertakan dua bukti saja. Yang pertama yaitu bukti Habib Utsman bin Yahya dalam kitabnya Manhajul Istiqomah Fid Dini Bisalamah halaman 22 hingga 23. Habib Utsman bin Yahya, mufti Belanda ini mengatakan bahwa semua pejuang bangsa Indonesia, bangsa pribumi yang melawan penjajah Belanda adalah pengacau, perusuh, pemberontak, bukan pahlawan, bukan pejuang, tetapi pemberontak, pengacau dan perusuh. Karena jihadnya gurur tidak sah. Ini adalah penghinaan dan pelecehan terhadap seluruh pejuang dan pahlawan dari bangsa Indonesia. Jika seluruh pejuang dan pahlawan dari bangsa Indonesia ini yang berjuang melawan Belanda dikatakan sebagai pengacau, perusuh, pemberontak, ini kan kurang ajar. Nah, anehnya para pemimpin Indonesia ini diam saja, kan aneh. Ini jangan terlalu pengecut. Bangsa dan negara kita harkat martabatnya diinjak-injak oleh oknum-oknum habaib alwi. Harus bangkit. Kalau seandainya yang berfatwa ini sudah meninggal, maka fatwa ini hendaklah diterbitkan aturan sebagai fatwa yang dilarang. Ini kita harus menerbitkan suatu aturan. Jika tidak, Masya Allah, harkat dan martabat bangsa kita akan diinjak-injak oleh orang-orang Yaman yang ada di Indonesia. Kita sebagai rakyat biasa hanya memberikan saran dan masukan serta usulan kepada pemimpin-pemimpin di Indonesia, baik itu pemimpin pemerintahan, baik itu pemimpin masyarakat dan keagamaan, seluruhnya harus bangkit. Kita tidak bisa dilecehkan dan dihina oleh oknum-oknum habaib alwi yang ngomong seenaknya di negara kita. Kemudian bukti yang kedua, Habib Salim bin Jintan.
Habib Salim bin Jindan dalam kitabnya yang bernama Rawdatul Wildan fi Thabati Ibni Jindan pada halaman 233 mengatakan bahwa Indonesia dulunya tanah kering. Indonesia ini dulunya tanah kering yang tidak ada sungai, yang kering kerontang tandus, tetapi barokah datangnya Pak Alwi. Pada tahun 1850 Masehi, Indonesia berubah menjadi subur dan makmur. Ini adalah penghinaan dan pelecehan bagi tanah air kita yang sudah dibarokai oleh Allah, subur makmur sejak dari dulu. Dan ini juga bentuk penghinaan dan pelecehan bagi seluruh anak bangsa Indonesia yang sejak dari dulu sudah menikmati barokah dari Allah. Ini adalah baldatun mubarakah, negeri yang diberkahi oleh Allah sejak dulu. Tidak ada sangkut pautnya dengan kedatangan para oknum-oknum habaib alwi. Jika oknum-oknum habaib alwi yang ngomong seperti ini dibiarkan, ini sangat mengkhawatirkan. Harkat dan martabat anak bangsa kita ke depan akan diinjak-injak dan dihina, dilecehkan. Karena anak cucu kita nanti kemungkinan akan meyakini bahwa ternyata Indonesia ini dulunya adalah tanah yang kering, tanah yang gersang, yang tandus. Tetapi barokah kedatangan para oknum-oknum habaib alwi, Indonesia berubah tanahnya menjadi subur dan makmur. Oleh sebab itulah wajib bagi seluruh rakyat Indonesia untuk berterima kasih kepada seluruh oknum-oknum habaib alwi. Bahkan kalau perlu, seluruh rakyat Indonesia nanti akan sujud menyembah kepada para oknum-oknum habaib alwi karena mereka dianggap sebagai dewa penolong. Karomah mereka bisa mengubah tanah Indonesia yang dulunya kering kerontang, yang dulunya tandus, yang dulunya gersang, berubah menjadi tanah yang subur, yang adil makmur. Ini kan sungguh luar biasa. Oleh sebab itulah, wahai seluruh pemimpin negeri Indonesia, mari sadar. Kalau bisa antum sebagai pemimpin di Indonesia ini bisa ngomong di Yaman sana, bahwa kedatangan pemimpin-pemimpin Indonesia ke Yaman menjadi keberkahan orang-orang Yaman. Karena Yaman yang selama ini negeri tandus, yang gersang, kering kerontang, rakyatnya yang miskin menderita, yang selalu konflik perang saudara, kedatangan pemimpin-pemimpin Indonesia ke Yaman, Yaman menjadi negara yang adil, makmur, subur dan sejahtera. Kalau bisa begitu, itulah pemimpin yang dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Jangan menjadi pemimpin yang menjadikan keprihatinan para pejuang-pejuang kita terdahulu. Para pejuang kita terdahulu sudah berjuang mengorbankan segalanya. Nah, kita sekarang ini menjadi pemimpin harus tegas menindak oknum-oknum habaib alwi yang ngomong seenaknya. Demikian, semoga manfaat dan barokah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah ya fakta sejarah yang serba terbalik ya. Sedangkan pengurus NU terutama resolusi jihad yang telah digaungkan oleh Rais Am pada waktu itu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dengan resolusi jihad merdeka atau mati ya. Ternyata kaum Ba'alawi merupakan antek Belanda, mengharamkan untuk melawan Belanda. Nah, yang kedua tentang kesuburan negeri kita ya. Padahal negeri kita itu sangat subur, sedangkan di negeri Yaman sangat gersang ya, sangat gersang. Jadi sangat terbalik. Nah, inilah fakta yang harus diluruskan. Kita wajib meluruskan sejarah. Jas merah jangan sekali-kali melupakan sejarah. Jas hijau jangan sekali-kali melupakan perjuangan ulama. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.